Jika bencana alam dahsyat melanda bumi setiap 5 menit, kondisi hidup kita sekarang akan sangat mirip dengan 4,5 miliar tahun lalu. Saat itu, laut dan samudra menggelegar, petir menyambar di mana-mana, lempeng tektonik berubah bentuk, lava mengucur dari gunung berapi. Ngenesnya lagi, tidak ada internet. Bumi menyerupai kettle raksasa yang sedang mendidih saat kehidupan mulai terbentuk. Kalau hal yang sama terulang lagi, hampir seluruh kehidupan di planet kita akan luluh lantak. Tidak ada salahnya kan membayangkan bencana alam yang terus-menerus terjadi? Oke, ayo kita mulai. Selamat pagi, kamu bangun di bunker bawah tanah. Sensor seismik mengindikasikan gempa bumi 7, sekian magnitudo akan segera terjadi. Kamu mengisikan perbekalan ke dalam ransel anti-air super besarmu, lalu segera naik. Bunker ini memang aman karena bisa bergerak mengikuti arah getaran saat gempa, sehingga kamu bisa terlindung dari aktivitas gempa. Tapi kamu harus meninggalkan tempat ini. Persediaanmu terus menipis. Kemarin kamu juga mendengar sinyal radio yang memberitahu manusia yang ada untuk segera pergi ke arah selatan. Koordinatnya tidak begitu jauh dari lokasimu, tapi kamu harus segera pergi sebelum lanskapnya berubah lagi. Saat membuka pintu bunker, matamu melihat hamparan gurun pasir. Mataharinya hampir hilang di balik langit pekat. Tanahnya bergetar, tapi kamu tidak gentar. Tak ada rumah maupun gedung, jadi tidak akan ada yang jatuh menimpamu. Kamu bisa menjaga keseimbangan tubuh dan gempa bumi tidak membuatmu terjatuh. Rasanya seperti sedang melompat-lompat di atas trampolin. Yang berbahaya hanyalah lubang dalam, tapi kamu bisa melompatinya kok. Setelah olahraga pagi yang bikin jantungmu mencelos ini, kamu jadi lapar. Jadi, kamu ambil makanan kaleng dari dalam ransel. Waktumu cuma tersisa beberapa menit sebelum terjadi bencana selanjutnya. Sambil makan, kamu mengingat-ingat cerita kakek buyutmu soal asal-muasal dari peristiwa ini. Dulunya, bumi terbagi menjadi beberapa wilayah bernama negara. Jutaan manusia mendiaminya. Kemudian, hal buruk pun terjadi. Lempeng tektonik mulai bergerak, lalu suhu udara dan tekanan atmosfer mulai berubah sangat cepat. Dalam sehari, gempa bumi mampu menghancurkan seluruh kota. Tsunami dan banjir menyapu reruntuhan yang tersisa. Abu gunung berapi menghalangi sinar matahari. Kebakaran hutan memusnahkan hampir seluruh tumbuhan dan erupsi meracuni udara. Cuma segelintir manusia yang mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini, dan kamu salah satunya. Setelah sarapan, kamu merasakan getaran lain. Saatnya melanjutkan perjalanan. Banyak orang bepergian keliling dunia sendirian, karena menurut mereka, inilah cara yang lebih aman. Beberapa orang membentuk kelompok kecil, tapi tak pernah menetap di satu tempat dalam waktu lama. Hidupmu selalu berpindah-pindah, tapi jangan khawatir. Saat terjadi bencana alam, kuncinya kamu perlu tetap tenang. Semua manusianya punya nyali sekuat baja dan fisiknya juga sangat kuat. Kamu sudah berjalan sejauh berkilo-kilometer saat tiba-tiba mencium bau aneh. Masker gasmu segera kamu kenakan. Gempa bumi tadi telah menimbulkan erupsi limnik. Karbon dioksida alami terlepas dari dalam tanah menuju permukaannya. Meski maskermu nyaman kamu kenakan, larimu jadi kurang leluasa. Dari kejauhan, kamu bisa melihat hutan lebat, tempat langka yang tidak terdampak oleh kebakaran. Kamu melepas maskermu, lalu memasukinya untuk berlindung dari sengatan matahari. Area hijau ini ditumbuhi beragam pepohonan. Bunga beraneka warna, stroberi, dan berbagai jenis beri. Tapi kamu khawatir, tanah nan subur seperti ini pasti letaknya berdekatan dengan gunung api. Gunung ini menyemburkan magma dari bawah tanah yang kaya akan vitamin dan mineral. Karena itulah terdapat banyak tumbuhan. Gunung perkasa itu terlihat di kejauhan. Oh, itu ternyata. Dorongan dari bawah tanah kembali terjadi dan memicu erupsi. Kamu segera mengumpulkan stroberi, kemudian menyelamatkan diri. Lava mengalir dari mulut gunung hingga memicu kebakaran hutan.
Kamu mengeluarkan skuter bermotor lipat dari ranselmu, lalu menaikinya secepat mungkin untuk menjauh dari amukan gunung meletus. Langit tertutup oleh abu vulkanik. Fenomena ini tidak akan berlangsung lama kok, karena anginnya semakin kencang. Kamu pun sadar angin topan mulai bergerak ke arahmu. Kamu mengambil sekop kecil dan menggali lubang di tanah. Tanahnya kering, dan untungnya kamu cukup bertenaga untuk membuat galian yang agak dalam cuma dalam beberapa detik. Kamu berlindung di dalamnya dan menutupi tubuhmu dengan tenda. Badai menerbangkan abu vulkanik ke berbagai arah sehingga udaranya kembali bersih. Tapi masih ada kebakaran. Angin malah membuat apinya semakin menjalar. Kamu keluar dari lubang dan memakai masker gas lagi. Asap tebal mengepul di sekitarmu. Hawanya juga sangat panas. Kamu tahu, badai tidak muncul begitu saja, tapi terbentuk saat udara hangat yang lembab bertemu dengan permukaan laut lalu naik ke angkasa. Jadi ada air di dekatmu. Wah, bagus sekali. Kebetulan kamu kan haus dan mau ngadem. Bunyi gemuruh bersumber dari arah belakangmu. Saat berbalik, kamu melihat gelombang super tinggi mendekati hutan yang terbakar. Dengan tenang, kamu mengambil jaket pengaman dari ransel, melepaskan masker gas, lalu menggantinya dengan masker selam. Tak lupa dengan finnya. Meski terhempas gelombang, kamu tidak tenggelam. Dengan pengalaman bertahan hidup selama bertahun-tahun, kamu sudah lihai berenang. Sambil berpegangan pada batang pohon yang mengambang, kamu terus menunggu datangnya bencana alam lain. Selama 5 menit, kamu berenang di bawah langit kelam penuh badai. Sesekali petir menyambar-nyambar di angkasa. Kamu mencoba mengayuh ke selatan dengan melawan arus. Airnya semakin dingin. Wah, akhirnya terlihat pantai, tapi kok berlapis es? Angin kuat meniupkan topan yang dingin, menyebabkan perubahan suhu secara drastis, seolah kamu sedang berada di Antartika. Salju dan badai salju menerjang semua area. Suhunya sampai menusuk tulang, tapi kamu mengeluarkan selimut luar angkasa berbahan foil dan perlahan berjalan ke arah selatan. Di bawah pakaianmu, kamu menempelkan helaian kertas, bubble wrap, dan serpihan kapas untuk membantu menghangatkan tubuhmu. Di sepanjang jalan, kamu mengumpulkan salju dan memasukkannya ke botol biar nanti bisa dicairkan. Lapisan es terbentuk di wajahmu dan kamu tidak bisa melihat ke depan karena badai salju. Loh, kok tiba-tiba kakimu seperti menginjak genangan? Salju telah mencair lalu berubah jadi genangan. Udara hangat menerpa wajahmu. Kamu telah sampai di tanah yang kering dan keras. Kamu pun mendongak ke langit lalu melihat jam tanganmu. 5 menit telah berlalu dan langit kembali ditutupi awan hitam. Kamu mengeluarkan pelat logam dari ranselmu dan memakainya untuk memayungi kepalamu. Beberapa menit kemudian turun hujan deras disertai es. Bongkahan es besar menimpa pelat logam di kepalamu, tapi kamu tetap tenang bahkan tersenyum. Tanahnya jadi basah dan licin karena bongkahan es. Saat hujannya reda, kamu menanggalkan semua penghangat yang ada di tubuhmu lalu menyimpannya di ransel. Kemudian, kamu mengeluarkan beberapa ruas tongkat dari baja. Tongkat ini dililit dengan kabel tembaga. Kamu menyambungkan semuanya agar terbentuk antena panjang, lalu menancapkannya ke tanah. Oke, saatnya lari dan menjauhinya. Setelah hujan esnya reda, petir menyambar tanah. Lebih tepatnya menyambar tongkat yang baru saja kamu buat. Kamu menunggu hingga badainya berlalu, melepas tongkatnya, dan menaruhnya di ransel. Kemudian cuaca berubah jadi sangat panas. Kamu minum salju yang mencair dan terus berjalan menyusuri gurun pasir. Bumi kembali berguncang dan petualanganmu dimulai lagi. Gempa, karbon dioksida, kebakaran, banjir, hutan salju, tsunami, petir, lagi dan lagi dan lagi. Dengan bantuan kompas, kamu melanjutkan perjalanan dan sampai di tujuanmu beberapa bulan kemudian. Kamu melihat antena yang tinggi menyembul di atas tanah. Inilah pintu masuk menuju kota di bawah tanah. Kota ini dibangun dengan banyak bunker raksasa yang saling terhubung dengan terowongan. Dindingnya tidak bisa ditembus radiasi dan strukturnya tidak bengkok oleh gempa bumi yang terjadi setiap hari.
Penduduknya belajar menghasilkan energi dari bumi. Inti bumi mengeluarkan panas yang bisa mendidihkan air, lalu terbentuk uap untuk menghasilkan listrik di stasiun khusus. Mereka mendapatkan air dari danau dan sungai bawah tanah. Penerangan yang dibutuhkan oleh manusia dan tumbuhan berasal dari sinar ultraviolet, bukan dari matahari. Bencana alam menerjang bumi tiap 5 menit, tapi manusia masih punya tempat yang luas di bawah tanah.